Togean adalah surga. Rasanya kalimat ini begitu pas. Tak hanya memiliki potensi pulau-pulau cantik dan panorama bawah laut yang menarik, Togean juga menyimpan lokasi dan spesies unik, salah satunya yaitu Danau Ubur-Ubur. Wih, danau sudah langsung terlihat. Padahal jaraknya cuma bentar banget ya, tadi dari dermaga sampai ke sini. Cuma batasnya, ini ya Bang? 5 meter, dari pantai ke danau. Cuma 5 meter aja, tapi benar-benar dengan air payau beda banget ya. Dan itu tidak ada pasang surut ya, jadi tidak ada pengaruh, nggak ada sambungan ke laut. Siap nyebur. Kita lihat dalamnya beneran beda juga nggak ya? Sama halnya dengan yang ada di Danau Kakaban, Pulau Kalimantan. Spesies ubur-ubur di sini pun tidak menyengat. Hal ini dikarenakan lokasi Danau Ubur-Ubur Togean juga tidak terhubung langsung dengan laut. Sehingga predator hewan lunak ini tidak ada. Inilah yang menjadi asal mula evolusi ubur-ubur danau tidak memiliki kemampuan untuk menyengat. Saya sengaja nih nggak pakai fin, biar nggak nendang si ubur-ubur itu, karena kalau fin kan plastik. Jadi kita karet, jadi kita nggak tahu kenapa enggak. Tadi juga saya nyebur, kenapa enggak ya? Ubur-ubur adalah binatang laut yang masuk ke dalam kelas Scyphozoa. Scyphozoa berasal dari bahasa Yunani yang berarti hewan berbentuk mangkuk. Tak heran tubuhnya berbentuk payung dengan rumbai di bagian bawah. Pada spesies ubur-ubur yang ada di laut, bagian rumbai inilah yang biasanya menjadi senjata dengan kemampuan untuk menyengat. Di Togean ini ternyata ubur-uburnya beda juga dengan yang ada di Kakaban. Jadi ubur-uburnya adalah jenis Aurelia aurita dan Mystigia. Jadi kalau misalkan di Kakaban itu ada 4, di sini cuma 2. Dan uniknya di sini adalah ubur-uburnya ada yang bermotif totol-totol dan juga mirip dengan batik. Cantik banget. Ngambil gambar lagi ya. Lucu-lucu. Aurelia aurita atau disebut juga ubur-ubur bulan adalah jenis ubur-ubur dengan tubuh bening. Ia ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari daerah tropis, Atlantik Timur hingga Atlantik Barat. Sedangkan Mastigias tersebar pada Indo-Pasifik dengan tubuh bercorak totol-totol sehingga sangat mudah untuk mengenalinya. Ukuran tubuhnya dapat mencapai 20 cm. Banyak banget. Semakin ke tengah, semakin banyak. Tapi yang jenis yang satu itu, yang bening, yang si Aurelia itu memang lebih sedikit. Yang banyaknya itu ada Mystigias yang totol-totol. Tapi itu indah banget. Itunya aja ada warna birunya. Terus totol-totolnya sendiri ada kayak batik-batik ya. Memang awal-awal tuh sedikit spooky. Karena airnya nggak terlalu bening. Tapi totally safe. Pokoknya bagus banget. Togean pokoknya recommended banget untuk liburan. Tidak lengkap rasanya jika saya tidak diving di salah satu spot di Pulau Togean. Ya, Indonesia masuk dalam peta World Coral Triangle. Dan Taman Nasional Kepulauan Togean memiliki terumbu karang terlengkap. Kali ini saya akan diving di Taipei World Spot, di mana di spot ini terdapat Dominic Rock yang sangat besar dan tentunya terumbu karang yang sangat cantik. Selain karang cantik yang dapat ditemui, berbagai jenis ikan cantik dengan balutan warna-warni seperti sedang menari-nari pun dapat Anda temukan. Benar-benar sangat indah. Para ibu-ibu, saya akan mengikuti kegiatan mereka mencari bahan pembuat bedak alami di dalam hutan bakau. Jadi pembuatannya adalah
pembuatan pupur untuk membuat wajah tetap cantik berawal dari yang seperti ini. Buah kalen tahu. Wah. Kalau kita lihat nih bentuknya memang unik banget. Ini jadi tidak ada sudut. Nah, ada sudutnya. Padahal kalau buah kan kayaknya sudut langka banget. Ternyata asal muasalnya dari rumahku. Asal muasalnya adalah seperti ini. Jadi dia tersusun di dalam batok ini. Jadi batoknya jatuh, tak kebuka. Isinya ada banyak. Dan itu adalah seperti susunan puzzle. Setiap sisi dilengkapi dengan sisi biji lainnya ya Bu ya. Jadi bulat aja pokoknya. Pohon ini bernama latin Silocarpus granatum. Karena dalam buahnya seperti puzzle, maka disebut juga puzzle fruit. Pohon ini tersebar luas di Indonesia dan mampu tumbuh hingga 20 meter. Biasanya selain dibuat pupur atau bedak wajah alami, batang pohonnya juga digunakan untuk membuat perahu. Kawan dia itirang kan kai tu bayi nong kekit. Apa ayam bol tak benak. Oh, ada ketam. Sakit kamu digigit ketam. Bisa kan kini kan Gigit ketam ya Bu ya. Aduh. Kalau kita orang kota mau cari bedak atau pupuk, ya Bu. Kalau kita orang kota sangat enak banget tinggal beli di toko beres. Nah kalau ini tadi mau bikin pupur aja buat kulit harus digigit ketam dulu Bu ya. Sakit kamu? Tidak. Nah, beginilah pengorbanannya untuk mencari pupur. Harus digigit ketam dulu, harus kotor lumpur dulu. Sambil menyelam minum air. Kata-kata ini mungkin tepat untuk para ibu-ibu di sini. Selain mencari bahan pupur, ibu-ibu di sini pun tidak lupa mencari bahan makanan yang akan diolah saat mereka pulang ke rumah. Dan target mereka hari ini adalah hewan bercangkang dua, yaitu kerang. Banyaknya kerang yang kami temui di sepanjang hutan membuat proses pencarian menjadi kegiatan sederhana yang begitu menyenangkan. Selain buah kalen tahu ini, campuran untuk pupur adalah beras yang sudah direndam air. Kemudian keduanya akan ditumbuk sampai benar-benar halus dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya bedak pupur juga dikenal sebagai bedak dingin yang kerap digunakan sebagai masker wajah. Pupur bisa dikatakan cikal bakal produk perawatan kecantikan wajah tradisional yang ada di Indonesia. Keunggulan pupur adalah hasil olahan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Ini dia, demi kalen tahu ini, demi bedak ini, kita harus menempuh bakau. Juga tadi pegel ya Bu ya, numbuk. masuk di dalam bakau Mendayu, digigit ketam. Maka beruntunglah kita, bukan beruntung juga sih, tapi sangat dimudahkan sekali orang kota. Kalau mau kayak gini, mau bedak, cukup hanya tinggal beli kemasan di toko-toko. Dan ini cukup mujarab Bu ya. Ini khasiatnya bisa membuat putih, mengademkan, dan gatal-gatal. Kebetulan saya gatal kemarin Bu. Kita coba. Jadi khasiatnya memang mujarab dan ini merupakan resep turun-temurun dari nenek moyang dan terus masih dipakai sampai sekarang. Berarti khasiatnya sudah teruji ya. Bedak pupur tak hanya digunakan oleh ibu-ibu saat akan melakukan aktivitas di bawah sengatan cahaya matahari siang hari, seperti berladang ataupun saat akan ke laut. Namun pada saat akan tidur atau bersantai pun, bedak alami ini sering digunakan sebagai perawatan wajah alami. Kisah hari ini belum tuntas. Dan jangan lupakan kerang yang kita tangkap tadi. Disantap sambil beristirahat sejenak, ditemani dengan papeda.